Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gani Wijaya Kusuma dari kelas G1 Pilar angkatan 2020 dengan 3 digit NIM terakhir 105. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS Mekanika Rekayasa 3. Di sini tertampil soal yang diberikan dengan diketahui P1, P2, Q1 dan Q2. Di sini kita mulai menghitung dengan menentukan koefisien faktor distribusi. Ada BA, BC, CB dan juga CD. Di sini kekakuan BA, BC dan juga CB itu menggunakan rumus 4 dikali EI dibagi L. Mengapa? Karena merupakan tumpuan cepit-cepit. Lalu untuk yang kekakuan CD di sini itu menggunakan rumus 3 dikali EI dibagi L karena merupakan tumpuan cepit sendi. Lanjut, ada FD itu merupakan faktor distribusi dengan K-nya itu adalah kekakuan. Di sini FDBA menggunakan rumus K BA dibagi dengan sigma KB atau jumlahnya. Begitu juga dengan FDBC, FDBA, FDBC, FDCB, FDCD. Lalu kita menentukan momen primer. Yang pertama ada batang AB. Di sini ada P1 sebagai beban. Lalu ada jarak A dan B. Untuk ini menggunakan rumus MAB sama dengan min P dikali A kuadrat dikali B dibagi L kuadrat. Di sini kenapa P min? Itu karena arah panahnya itu menunjukkan ke bawah seperti itu. Lalu dikali dengan A, di mana A itu jarak dari tengah ke A itu. Lalu yang B itu dari yang tengah itu ke B. Terus dihitung mendapatkan min 7,778. Lanjut MBA dan seterusnya masih sama rumusnya dan cara pengerjaannya sehingga didapat nilai-nilai tersebut. Kemudian ada batang BC, ini menggunakan rumus min Q1 dikali L kuadrat per 12 min P2 dikali 3 dikali 2. Ini jarak saya ya. Lalu mendapatkan hasil min 20,017. Lanjut. Nah, di sini kita dihadapkan dengan tabel, yaitu tabel cross, di mana di sini ada panjang atau L, EI, kekakuan maupun faktor distribusi. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai EI dan seterusnya tersebut untuk kita menghitung dan kita memplotkan ke dalam tabel ini. Lalu setelah dihitung dan diplotkan di tabel ini, kita akan mendapatkan nilai-nilai M ujung, di mana M ujung dan M akhir ini nanti akan digunakan untuk perhitungan selanjutnya. Selanjutnya yaitu menentukan reaksi perletakan. Yang pertama ada batang AB dengan M diketahui MAB dan MBA. Ini
lalu dikerjakan dengan sigma MB sama dengan 0, RAV dikali jaraknya, berarti sigma MB itu pokoknya yang menuju ke B itu, jadi RAV itu dikalikan 3 itu dari jaraknya, yaitu antara RAV ke B 1 ditambah 2, lalu MAB dikurangi P1 dikali 2 karena jarak P1 ke B itu 2 ya, lalu ditambah dengan MBA. Lalu kita bisa menemukan RAV dan RBV. Dari RAV dan RBV ini kita melakukan cek kontrol dengan sigma MB sama dengan 0, itu dengan RAV ditambah RBV dikurangi dengan P1. Di sini RAV ditambah RBV itu panah naik dikurangi dengan panah yang turun. Di RAV ditambah RBV lalu dikurangkan dengan P1. Di sini sudah mendapatkan 0 sama dengan 0, artinya perhitungan tersebut sudah oke atau benar. Kemudian selanjutnya pada batang BC secara perhitungannya udah sama dengan sebelum-sebelumnya, dengan menemukan RBV dan nilai RCV, lalu kita cek kontrol akan mendapatkan 0 sama dengan 0, dan jika udah mendapatkan 0 sama dengan 0 artinya perhitungan tersebut sudah oke atau benar dan bisa lanjut ke perhitungan setelahnya. Ini ada DD, itu kita akan menemukan nilai RCV dan RDV. Lalu setelah kita menemukan RCV RDV, kita melakukan cek kontrol dengan RCV ditambah RDV dikurangi dengan Q. Sistemnya sama kayak yang awal tadi, yaitu yang mengarah ke atas dikurangi dengan yang mengarah ke bawah. Di sini RCV ditambah RDV dikurangi dengan Q2, lalu mendapatkan nilai 0 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke rekapitulasi dari hasil-hasil yang telah kita hitung tadi. Ada RAV, kita mendapatkan 18,402 KN. RBV ada 2 nilai ya, jadi dari 2 itu kita tambahkan mendapatkan 37,11 KN. Pada RCV ada 2 nilai juga, 24,488 ditambah dengan 23264 mendapatkan 47,751 KN. Lalu nilai yang terakhir yaitu nilai RDV ada 11,736 KN. Kita mulai masuk ke menghitung gaya lintang atau bidang D. Sama seperti sebelumnya, kita mulai dengan batang AB, DA kiri itu sama dengan 0, lalu DA kanan sama dengan RAV sama dengan 18,402, lalu DE kiri sama dengan DE kanan 18,402 juga, DE kanan sama dengan DE kiri dikurangi dengan P1. Di sini dikurangi P1 juga karena ini panahnya turun ke bawah ya. Jadi ini 18,402 dikurangi 35 mendapatkan min 16,598 kN. Lalu DB kiri DE kanan sama dengan min 16,598 kN. DB kanan menggunakan DB kiri ditambah dengan RBV mendapatkan 20,512 kN. Lalu pada batang BC kita meninjau dari titik B dengan X lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 3. Kita melakukan dari 0, kita masukkan dari DX yang udah kita cari ini, kita input sesuai X nya ini, lalu kita mendapatkan nilai-nilai
dari X1 sampai X0 sampai X3. Lanjut kita ke DF kiri sama dengan DB kanan dikurangi dengan Q1, lalu ada DF kanan sama dengan DF kiri dikurangi P2, lalu kita mendapatkan persamaan min 4 dx2 yaitu min 14,488 dikurangi 5x dengan meninjau dari titik F kita mendapatkan nilai dari X0 sampai X2. Lalu lanjut pada batang BC, ini kita menemukan persamaan lagi 20,512 dikurangi dengan 5x, lalu ditinjau dari titik B dengan rentang 0 sampai 3 kita mendapatkan nilai-nilai seperti ini. Lalu DC kiri sama dengan DF kanan dikurangi Q2 itu mendapatkan nilai min 24,488 kN. Lalu DC kanan sama dengan DC kiri ditambah dengan RCV mendapatkan 23,264. Kemudian masih sama seperti sebelumnya, caranya dengan mencari persamaan lalu menguploadkan pada persamaan tersebut, lalu kita mendapatkan nilai-nilai sesuai X yang kita cari. Oke, kita lanjut menghitung bidang momen atau bidang M. Yang pertama kita akan menghitung pada batang AB, kita akan mendapatkan nilai MA yaitu min 5,439, lalu ME kita mendapat dari MA ditambah RAV dikali 1 atau jaraknya kita mendapatkan 12,963 kNm. Lalu ada MB kita mendapatkan min 20,234. Lalu pada batang BC kita akan menghitung MF yaitu dengan mencari persamaan MX. Di sini kita mendapat MBC ditambah RBV dikali X dikurangi dengan Q1 dikali setengah X. Lalu setelah jadi persamaan yaitu min 20,234 ditambah dengan 20,512 X dikurangi dengan 2,5 X kuadrat, kita masukkan kita menggunakan X0 sampai dengan 3 dengan memasukkan ke persamaan yang tadi akan mendapatkan nilai-nilai tersebut. Lalu kita menghitung MF dengan MB ditambah RBV dikali 3 dikurangi dengan Q1 dikali 1,5 atau jaraknya mendapatkan 18,803. Lalu ada MC dan lalu kita menghitung batang CD. Di sini ada MD dengan kita mengetahui MCD kita min 20,234 kNm, lalu mendapatkan persamaan min 20,172 ditambah dengan 23,264 X dikurangi 5X kuadrat. Lalu kita meninjau pada titik B dan mendapatkan nilai-nilai tersebut, dan kita bisa menghitung MD dengan MC tambah RCV dikali 3,5 dikurangi dengan Q3 dikali 1,75 mendapatkan hasil 0. Nah, di sini 0 artinya sudah benar ya. Dan nanti apabila dimasukkan pada gambar itu sudah benar gitulah. Lalu yang terakhir kita menghitung gaya normal atau bidang N. Di sini memang 0 semua, yaitu NA sama dengan NE sama dengan NB sama dengan NF sama dengan NC sama dengan ND sama dengan 0 KN. Itu karena tidak ada beban ataupun gaya horizontal pada
bidang tersebut. Oke, kita masuk pada gambar penyelesaian. Di sini ada gambar soal disalin ya, berarti dengan keterangan P1, Q1, P2, Q2 beserta jarak-jaraknya. Lalu kita menggambar bidang D dengan perhitungan yang telah kita buat tadi beserta yang kita meninjau dari X dengan batasan-batasan tertentu tersebut, kita plotkan ke dalam gambar ini. Di sini menggunakan skala jarak 1 cm banding 1 meter dengan skala gaya 1 cm banding 4 kN. Mendapatkan gambar seperti ini. Lalu pada bidang M sama saja seperti bidang D, dengan kita mengeplotkan atau menggambar sesuai dengan hasil perhitungan yang tadi telah dihitung. Skalanya masih sama dengan bidang D. Lalu lanjut bidang N. Bidang N seperti tadi itu hasilnya sama dengan 0, sama semua, jadi hanya garis lurus seperti ini. Skalanya juga masih sama di sini. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.